Lewat Tengah Malam, cerita pendek dari buku Dalam Kabut Astral, antologi cerpen horor, ditulis oleh Maharani Permatasari. Singkat cerita, satu malam Oki dapat panggilan dari seorang kawan yang minta tolong jadi satpam shift malam untuk sementara. Sebagai seorang kawan yang setia, Oki pun menyetujui permintaannya tanpa berpikir panjang. Malam itu aku langsung ke sekolah tersebut. Ternyata besar juga kawasan sekolah itu. Nampak biasa saja dan tak ada pikiran apa-apa, kata Oki. Sebagai langkah pertama setelah beberapa jam tiba di pos jaganya, Oki memulai tugasnya yaitu melakukan ronda di lingkungan sekolah yang waktu itu hanya sendirian saja. Sudah jam 2 pagi menandakan waktunya untuk ronda di blok bangunan sekolah dan blok asrama. Berbekal sebuah senter, aku terus berjalan menuju ke gedung administrasi dan perkantoran. Memang agak suram dan sunyi sepi di sekitar dua bangunan itu. Sesekali bermacam bunyi juga kedengaran. Tapi untuk tenangkan hati yang kadangkala merasa merinding, aku anggap itu mungkin bunyi binatang yang melompat atau berjalan. Kenang Oki. Oki kemudian melongo ke dalam ruangan perkantoran yang terkunci melalui pintu kaca. Terlihat ada satu komputer yang masih hidup, seolah-olah ada orang yang sedang mengetik. Tapi Oki hanya nampak layarnya dan dia tidak melihat tempat duduk serta keyboard komputer itu karena terhalang oleh lemari. Pikiran Oki pun mulai dibayangi perasaan takut karena dia ingat pintu perkantoran tersebut terkunci. Bagaimana bisa ada orang di dalamnya? Waktu itu merinding juga karena pintu bangunan itu terkunci. Tidak mungkin masih ada staf yang kerja lewat tengah malam. Aku kemudian abaikan saja dan terus berjalan ke blok lainnya. Tapi makin jauh aku meronda, suasananya makin sepi, ujarnya. Setelah berjalan beberapa langkah, kini Oki tiba di koridor bangunan di mana banyak ruang kelas di kanan kirinya. Tiba-tiba aku mendengar bunyi anak-anak main kejar-kejaran di koridor tingkat atas. Aku pun sorot dengan senter dari bawah, tapi tak ada apapun. Aku pun mulai berpikir macam-macam. Aku berjalan cepat-cepat sambil mengerahkan lampu senter di bangunan atas tadi. Kagetnya, aku melihat seorang pelajar perempuan masih pakaian seragam sekolah berdiri memandang aku, kata Oki. Anehnya, Oki tidak bisa melihat wajah pelajar perempuan itu, sebab dalam gelap lampu senternya samar-samar saja. Dalam hati Oki berusaha berpikir positif. Anak-anak ini tahan juga tidak tidur, dan masih aktif meski lewat tengah malam. Tapi Oki merasa kejanggalan yang tidak terkira ketika menyadari masih banyak pelajar di sekolah berasrama tersebut yang belum tidur. Tiba di lokasi asrama pelajar, Oki meronda di bagian luar pagar saja. Keadaan asrama gelap gulita. Oki kemudian menyorot di setiap jendela asrama tersebut. Oki tersentak kaget dan heran juga, karena para pelajar di dalam asrama itu masih belum tidur. Para pelajar itu hanya berdiri kaku dekat jendela sambil menatap tajam ke arah Oki. Aku langsung merinding dan berharap jam berjalan cepat sehingga bisa pulang. Saat pikiranku tak menentu, aku terus berjalan ke aula yang merupakan tujuan terakhir beronda, katanya. Ketika makin dekat dengan aula, tiba-tiba Oki melihat ada satu pintunya yang masih terbuka. Sebagai satpam yang baik, Oki pun pergi untuk menutup pintu aula yang terbuka itu. Dalam samar cahaya lampu, aku melihat ke dalam aula. Di atas panggung itu sekumpulan pelajar lelaki dan perempuan duduk diam mematung, ujar Oki dengan perasaan aneh. Namun, detik berikutnya, dunia Oki seakan-akan meruntuh ketika mendapat pemberitahuan dari kawannya yang seharusnya bertugas pada malam itu. Ponsel aku tiba-tiba berbunyi. Rupanya kawan aku yang telepon. Dengan santainya, dia beritahu aku agar menyimpan kunci asrama dalam kotak di pos jaga, sebab semua pelajar lagi libur cuti seminggu. Ya Allah, jantung aku macam mau copot. Lantas,
Siapa mereka yang aku lihat sepanjang melakukan ronda pada malam ini? Dari jauh aku lihat anak-anak yang di atas panggung itu menoleh ke arah aku dan tangan mereka melambai-lambai. Aku langsung kaku dan tanpa sadar melepaskan ponsel sehingga terhempas jatuh ke lantai. Aku langsung ambil jurus langkah 1000. Aku lari sekuat dan sekencang yang aku bisa tanpa menoleh ke belakang lagi, kata Oki mengakhiri kisah horor yang dialaminya.